Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarik 9, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah, mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika, salah seorang Lewi anak sulung Salum, orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka, mereka ini diam di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Shalom untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara, saudara terkasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Lucy Meliati Boru Panggabean, asal dari Sidamanik, Siantar. Ibu saya Boru Tampu Bolon. Puji Tuhan, orang tua keduanya masih sehat dan tinggal di Sidamanik. Kami anak pertama dari 5 bersaudara, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kami melayani di gereja HKBP Serpong, Amang Inang, Bapak Ibu. Dan juga status kami, pernah melihat matahari Amang Inang? Sendiri tapi tetap bersinar. Masih seperti matahari ya Amang Inang ya, masih menginginkan dan berharap tidak sendiri gitu ya. Ya Amang Inang, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang baru dan berkesan, ini baru pertama sekali saya beribadah dan sekaligus melayani di tengah-tengah gereja Batak Karo Protestan, Runggun, Tangerang ini. Ini menjadi hal yang sangat berkesan sekali, dan melihat semangatnya tadi tidak kelihatan di sini mana yang muda mana yang tua. Semuanya semangat untuk bernyanyi dan beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah perkenalan singkat dari kami. Salam kenal untuk kita Amang, selamat kenal untuk kita Inang, selamat kenal untuk kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita dengarkan dengan topik minggu merawat peralatan rumah ibadah, yang berdasarkan dari 1 Tawarik 9 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-34. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita apa yang menjadi tujuan atau tugas pertama dari manusia ketika Tuhan menciptakan manusia? Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 26, maka kita menemukan di situ apa yang menjadi tujuan pertama, apa yang menjadi tugas pertama dari seorang manusia diciptakan Tuhan. Biasanya kalau kita ditanyakan apa tujuan manusia diciptakan,
supaya apa? Bertambah banyak dan beranak cucu. Bukan ya Amang Inang ya, bukan ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26, kita di situ akan menemukan kata supaya berkuasa. Agar berkuasa. Manusia yang diciptakan Tuhan yang segambar dengan Tuhan agar mereka berkuasa. Kita lah yang diciptakan Tuhan dan mendapatkan tugas pertama, tujuan pertama dari penciptaan, yaitu untuk berkuasa. Kalau kita cari di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, yaitu radah, dalam bahasa Inggris rule over. Bisa kita baca di situ Amang Inang arti dari kata radah atau rule over yang artinya mengatur. Agar mereka mengatur, agar mereka mengelola, agar mereka memperhatikan, agar mereka memerintah dengan bertanggung jawab. Jadi berkuasa dengan bertanggung jawab, mengatur, memerintah, mengelola dengan bertanggung jawab. Amang Inang jemaat Tuhan yang terkasih, penata layananlah yang pertama sekali yang Tuhan inginkan dari kita, karena Tuhan juga adalah Tuhan yang menata segala sesuatunya dengan baik, mengelola dan mengatur segala sesuatunya dengan baik. Penata layanan yang pertama sekali menjadi tugas utama dari seorang manusia. Sebelum Tuhan firmankan agar bertambah banyak, agar beranak cucu, tapi lebih utama dahulu dibekali kepada manusia, kepada saya, kepada kita semuanya, tentang penata layanan, tentang berkuasa mengelola, tentang berkuasa mengatur, tentang menguasa, berkuasa untuk memerintah Amang Inang. Jemaat Tuhan yang terkasih, penata layanan, mengatur, kalau dikatakan merawat peralatan rumah ibadah, itu berkaitan dengan penata layanan di tengah-tengah gereja. Bagaimana mengatur, bagaimana mengelola, bagaimana memperhatikan, bagaimana berkuasa tapi dengan tanggung jawab. Penata layanan menjadi aktualisasi sebagai manusia. Kebutuhan dari seorang manusia yaitu ketika dia mampu mengaktualisasikan dirinya, eksistensi dirinya. Ada di sini Amang Inang, ada di sini Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah minggu, remaja, naposo, pemuda, atau kaum ibu, kaum bapak, atau kegiatan gereja, dia selalu terlibat, dia selalu dipilih. Kira-kira karena apa, Bapak Ibu? Dia selalu diajak, dipilih. Kemungkinan besar adalah karena dia berpotensi dan bertanggung jawab. Ada di sini Bapak Ibu saudara terkasih yang bangga, bukan bangga konotasi negatif ya, tapi dia bersuka cita ketika dia terlibat di dalam panitia gereja. Mungkin kita kalau di luar sana, di luar gereja, merasa sukacita ketika kita mendapatkan bagian terlibat di dalam kegiatan yang lain, tapi tidak kalah jauh kalau kita dilibatkan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kegiatan, maka itu juga menjadi sukacita kita yang besar. Bapak Ibu saudara terkasih, yang pertama yang dari bisa kita lihat sebelum sampai kepada satu tawarik, ingatlah tugas utama, tujuan pertama dari Tuhan menciptakan kita adalah untuk mengatur. Hidup di dalam keteraturan. Hidup untuk mengelola dan memperhatikan. Sebelum diserahkan untuk bertambah banyak beranak cucu, tapi ingatlah, lebih dahululah engkau mempunyai karakter penata layanan yang baik, karakter mengelola, mengatur yang baik. Sebab apa Amang Inang? Sedikit kalau di tangan yang tepat, kalau orang yang tepat, kalau orang yang mempunyai karakter penata layanan yang baik, dia bisa mengelola, dia bisa mengatur. Yang sedikit itu bisa menjadi banyak. Tapi kalaupun diberikan kepada seseorang yang banyak, tapi jikalau tidak ada karakter penata layanan, kalau tidak ada karakter untuk bisa merawat
mengelola, maka yang banyak itu pun sekejap bisa habis, bisa hilang, tidak tahu kemana. Penata layanan sudah menjadi bagian dari diri kita. Penata layanan Amang Inang, Bapak Ibu, sudah ada di dalam diri kita. Itulah yang dianugerahkan. Kita punya karakter untuk merawat. Kita punya karakter untuk mengelola dan juga memperhatikan yang lainnya, sebab kitalah mandataris. Kitalah yang dijadikan Tuhan untuk mengelola, mengatur di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tapi yang pastinya lebih awalilah Bapak Ibu, ketika aku dianugerahkan Tuhan untuk mengatur, untuk mengelola, apakah aku sudah orang yang mudah diatur? Ya kan Bapak Ibu ya, terkadang mudah mengatur orang lain, tapi ketika dirinya yang diatur, sulit. Kalau dalam bahasa Batak toba, maol, ya kan? Sulit untuk diatur. Ketika Tuhan anugerahkan kepada kita kuasa untuk mengatur, mengelola, karena Tuhan percaya diri kita sudah lebih dahulu teratur dan mau untuk dipimpin dan mau untuk diajari. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, itulah yang kita lihat di dalam nats kita pada hari ini. Penata layanan dalam rumah ibadah, merawat perlengkapan peralatan rumah ibadah. Tadi di dalam firman Tuhan, yang menjadi petugas-petugas yang merawat peralatan-peralatan rumah ibadah adalah suku Lewi. Suku Lewi lah yang Tuhan tugaskan untuk melayani di bait suci. Suku Lewi yang dipilih Tuhan untuk melayani di tengah-tengah bait Allah. Tetapi pelayanan mereka bukan sekedar untuk tugas mimbar, tapi segala sesuatu yang berkaitan di dalam peribadahan itu menjadi tugas dari suku Lewi. Amang Inang, Bapak Ibu Saudara terkasih, nats kita 1 Tawarik 9 ayat 28 sampai 34, di mana ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan, ketika mereka sudah lama di pembuangan, mereka akhirnya kembali ke tanah mereka. Tetapi yang harus lebih utama, yang lebih pertama sekali diperhatikan oleh mereka adalah perbaiki rumah ibadah. Tetaplah membangun peribadahan. Makanya langsung ada ditugaskan kembali siapa yang mengurus perabot-perabot, perkakas-perkakas yang lainnya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini yang menjadi suatu hal yang penting bagi kita. Segala sesuatu bisa menopang perjalanan kehidupan kalau kita telah membangun rohani, telah membangun hubungan rohani kita kepada Tuhan. Jangan melangkah sebelum kita mendekatkan diri dan berserah kepada Tuhan. Itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Makanya Bapak Ibu, ketika mereka berfokus untuk membangun rumahnya, mereka mencari nafkah untuk mereka dan mengabaikan rumah ibadah, pekerjaan mereka pun tidak diberkati oleh Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, ada yang tahu Bapak Ibu isinya? Tetapi carilah lebih dahulu kerajaan Allah. Setelah kita dekat kepada Tuhan, sumber kehidupan itu, Dialah sumber apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah dapatkan Dia duluan, Tuhan, maka yang lainnya pun Tuhan akan berikan. Itu yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Makanya ketika mereka pulang dari pembuangan, mari perbaiki peribadahan. Bukan sekedar gedungnya, tapi juga hubungan, keseriusan dan kesungguhan beribadah. Karena Bapak Ibu Saudara terkasih, kita jangan hanya menuntut agar kiranya bertambah-tambah berdirinya gereja, iya kan? Tapi biarlah kiranya semakin dalam hubungan, keseriusan, kesungguhan kita di dalam peribadahan. Bisa saja Bapak Ibu banyak gereja-gereja berdiri, tetapi keseriusan jemaatnya tidak lagi
seperti yang kita harapkan untuk di dalam peribadahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih, biarlah kiranya kita diajak untuk memperhatikan lebih dahulu apa yang Tuhan inginkan dari kita, maka percayalah segala sesuatu yang kita butuhkan Tuhan tambahkan, Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang sangat menarik bagi saya, di mana di gereja Batak Karo Protestan ada yang namanya Minggu Merawat Peralatan Rumah Ibadah. Kalau di HKBP, ini bisa kami kaitkan dengan seperti tadi, penata layanan. Tapi menjadi tema tahunan. Di tahun 2023, HKBP menetapkan tahun profesionalisme dan penata layanan. Tapi kalau di GBKP, setiap tahun ya Bapak Ibu ya, ada yang namanya Minggu Perawatan atau Merawat Peralatan Rumah Ibadah. Iya benar? Setiap tahun ya. Berarti menunjukkan kepada kita setiap tahun ada perawatan nih. Bagaimana setiap tahun semua jemaat sama-sama memperhatikannya. Bapak Ibu saudara terkasih, seperti di dalam nats kita pada hari ini kita disampaikan tadi bahwa ada suku Lewi yang bertugas untuk menghitung keluar masuknya perabotan atau perlengkapan ibadah. Ketika ada acara dikeluarkan, setelah selesai acara ibadah dimasukkan, jumlahnya harus tetap sama. Dan harus dilihat kondisinya, apakah masih bagus layak dipakai atau juga sudah rusak supaya segera diganti. Kalau dikatakan Bapak Ibu menghitung keluar dan masuknya, menunjukkan kepada kita di dalam merawat peralatan rumah ibadah diperlukan ketelitian dan transparansi. Kalau dikatakan keluar atau masuk dihitung, berarti harus transparan. Berapa yang keluar, berapa juga kembali yang masuk. Bukan hanya sekedar keuangan kita saja Bapak Ibu ya. Biasanya kalau kita ini ingat-ingatnya yang masuk atau yang keluar kalau soal kebutuhan. Keluar. Kalau tentang diri pribadi yang kita ingat itu tentang pengeluaran. Tapi kalau orang lain yang kita lihat pemasukannya yang kita lihat, ya kan? Gak kita lihat lagi pengeluarannya. Tapi kalau aku pribadi, ku ceritakan sama kawan-kawan, sama yang lain-lainnya, pengeluaranku ini, itu, segala macam. Tapi ketika ku lihat kawan temanku, yang ku lihat dari dia bukan pengeluarannya, pemasukannya. Banyak kali pemasukannya ini gitu ya. Padahal dia juga pusing memikirkan pengeluaran. Jadi di dalam merawat perlengkapan rumah ibadah, peralatan rumah ibadah, diperlukan Bapak Ibu ketelitian. Tugas siapa ini? Bukan tugas penatua. Kalaupun ada song leader, tim musik, bukan cuma sekedar mereka yang memperhatikan alat musik, tapi juga kita semuanya. Bagaimana cara memperhatikannya? Ada berkat bagi kita. Kalau kita tadinya mendengar masih bagus sekali ya, sound systemnya tadi ya. Makanya tadi semua yang muda mau yang tua tetap bersemangat, ya kan? Saya yakin Bapak Ibu, kalau tadi musiknya, sound systemnya kurang, ngaruh nggak sama semangat kita untuk beribadah? Ngaruh. Jangan-jangan kita juga jadi bersungut-sungut, ya kan? Kalau kita sudah sekali mendengar ada yang rusak, langsung Bapak Ibu ke penatua, lingkungan atau sektornya. Saya maulah bantu itu, mikrofonnya tadi sudah mulai rusak itu saya dengar. Ada kayak gitu Bapak Ibu, jemaat kita? Ada ya? Wih, baik rupanya ya. Iya. Oleh karena itu Bapak Ibu, biasanya para ibu-ibu ini yang tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar tentang perabotan-perabotan di rumahnya. Kalau mama saya, ibu saya tahu berapa jumlah sendok yang dipakai, berapa yang disimpan, seperti apa mereknya juga tahu, gelasnya juga berapa. Jadi kalau misalkan kita cuci piring rupanya pecah satu, ada yang kurang ini gelasnya satu. Karena mereka teliti.
Karena mereka ingat, bukan karena mereka itu pelit atau bagaimana ya, tapi merasa sayang. Namanya juga perabotan yang disayangi. Kalau kaum bapak bagaimana? Apakah seperti itu memperhatikan perabotan-perabotan? Kalau ada yang hilang satu, sedangkan kemeja saja kadang lupa ya bapak ya, di mana diletakkan ya. Mana bajuku yang hitam? Di sana katanya kan. Nggak ada, tapi ketika seorang istri yang melihat langsung dapat gitu kan. Itu kayaknya seperti apa ya? Memang kekuatan dari para kaum perempuannya itu, ya kan? Tapi kiranya cukuplah itu di rumah. Kalau perempuan yang direpotkan, yang ingat teliti, tapi kalau di gereja baik pemuda, baik yang tua, baik perempuan, baik bapak-bapak, semuanya sama-sama memperhatikan. Jangan dibebankan cuma satu pihak saja. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa tahu jumlah barang kita dan pastinya kita juga merasa sayang akan perlengkapan rumah di tengah-tengah kehidupan kita. Pernahkah kita merasa kursi yang kita duduki itu adalah milik kita? Ini milikku ini. Pernahkah kita merasa bahwa monitor segala sesuatu yang ada di gereja ini milikku ini, jangan ada yang merusak ini? Ada yang merasa seperti itu? Atau hanya datang, duduk, atau merasa aku yang beli ini, jadi suka-sukaku nih mencoret-coret, suka-sukaku ini untuk melakukan yang semauku gitu. Awalnya Bapak Ibu untuk merawat peralatan rumah ibadah harus ada dulu, ini kepunyaanku. Ada yang suka barangnya dirusaki Bapak Ibu? Enggak ada. Kalau kita menganggap gereja ini adalah milikku, segala isinya juga adalah milikku, tak kubiarkan seorang pun merusaknya termasuk aku. Akan ku jaga, akan ku rawat. Kalau dari wajah-wajah para kaum ibu ini kelihatan suaminya merawat di rumah. Enggak, katanya menolak langsung. Enggak betul itu, Inang? Betul? Ada yang bilang betul tapi kepalanya geleng-geleng. Kalau dilihat juga dari penampilan bapak juga ini diberangkatkan dari rumah, diberangkatkan sama istri juga. Itu yang betul katanya. Biarlah kiranya Bapak Ibu semuanya kita menganggap, menilai gereja ini adalah milik kita. Milikku ini ya, jangan ada yang merusak, akan kurawat, akan kujaga. Kalau tidak kelihatan satu, dijaga, dicari. Begitu juga mungkin dengan kaum pemuda. Kalau ada pun sampah di tengah-tengah lingkungan gereja, karena ini adalah rumahku, tempatku, bagaimanakah sikapku? Terkadang ada seperti itu kasus ketika mau mencari atau menguji calon menantunya. Disengaja sapu di rumah di rumah si laki-laki terletak begitu saja, ya kan? Atau sampah, datang perempuan ini dilangkahi aja, dibiarkan aja. Datang mamanya langsung coret, nggak mama restui, katanya. Kenapa mak? Masa sapu dibiarkan tergeletak di situ, ya kan? Jadi itu juga buat kita ya, kaum perempuan, kaum laki-laki, pemuda-pemudi. Terkadang kita ada yang diuji. Menjaga kebersihankah? Memperhatikankah? Pintarkah dia? Semua itu dibangun di tengah-tengah keluarga. Ini menjadi tugas. Kalau para ibu merindukan menantu laki-laki atau menantu perempuan yang baik, pertama dididik dulu anaknya. Iya dong. Jangan hanya menginginkan menantu yang baik tapi anaknya lupa dididik. Betul nggak Amang Inang? Harus betul. Harus sama-sama dididik. Kurindukan parumain, kurindukan menantu yang baik,
terlebih dahulu anakku ini menjadi yang terbaik dulu supaya sama-sama pantas. Supaya sama-sama seimbang, sefrekuensi. Bapak Ibu Saudara terkasih, jadilah kita pribadi-pribadi yang merasakan gereja ini adalah kepemilikan kita bersama. Maka turutlah bertanggung jawab bersama untuk merawat dan untuk memperhatikan alat musiknya, kursinya, AC-nya, multimedia, mikrofon, gedungnya. Bukan hanya tugas dari penatua atau panitia pembangunan yang memperhatikan bagaimana supaya semakin berkembang gereja Batak Karo Protestan Runggu Tangerang ini. Dan kemudian juga tadi Bapak Ibu dikatakan ada yang bertugas untuk mengelola tepung terbaik, anggur terbaik. Itu menjadi tugas dari seorang suku Lewi juga. Mana yang terbaik itu yang harus diberikan. Itulah juga yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Mana yang terbaik dari kita, kita persembahkan untuk gereja kita ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, setiap orang punya tugasnya masing-masing. Dan tugas itu adalah anugerah. Ketika diberikan kesempatan, Inang, Amang, Naposo, pemuda, ini tugasmu ya. Mari kita sambut dengan sukacita. Tidak ada Amang, tidak ada Inang, tidak ada Bapak Ibu, tugas atau pelayanan di tengah-tengah gereja ini satu lebih baik dan yang lainnya tidak baik, tidak ada. Pemain musik, liturgis, penyampai firman, semuanya sama. Selagi mereka sama-sama untuk menjalankan dengan sepenuh hati, maka itulah yang terpenting. Tidak ada pendeta lebih tinggi daripada pemain musik. Tidak ada lebih tinggi tim musik daripada jemaat. Semuanya sama. Oleh karena itu kalau kita merasakan sama kita di hadapan Tuhan, maka tidak ada lagi yang namanya merasa sombong rohani. Walaupun mungkin Bapak Ibu, beberapa jemaat ada mungkin yang lebih banyak memberikan suatu berkat, tapi tidak menjadi suatu kesombongan baginya. Audo manuhori, aku yang beli itu, aku yang nyumbangkan itu. Tidak. Tapi yang lainnya juga, ketika tidak mampu kita untuk memberikan lebih daripada orang lain, kita juga bisa untuk merawatnya, memperhatikannya. Kerjasamalah yang diinginkan dari kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak ada pelayanan tengah-tengah gereja, ada yang superior, ada yang inferior. Pernah seperti itu Bapak Ibu di tengah-tengah kami gereja semasa kami masih belum pendeta, masih bergabung di persekutuan pemuda-pemudi NHKBP namanya, Naposo HKBP. Ada salah seorang teman saya selalu dipilih menjadi seksi konsumsi. Sampai dia mengatakan, kenapa aku terus seksi lapet katanya. Seksi konsumsi. Karena apa? Dia merasa menjadi ketua, bendahara, sekretaris, seksi dana, itu adalah jabatan-jabatan yang bergengsi. Sedangkan seksi konsumsi tidak, padahal dia tidak tahu kelaparan orang-orang kalau tidak ada seksi konsumsi. Dia nggak tahu ternyata besar pengaruhnya dia. Tapi dia merasa, kenapa aku terus jadi seksi konsumsi, seksi lapet katanya. Itu Bapak Ibu. Padahal dia tidak menyadari sesungguhnya karena dia punya potensi. Dia bisa membagi dengan baik, dia bisa menata dengan baik, dia bisa untuk melakukan itu lebih baik dari orang lain. Tapi dia tidak menyadari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu bentar lagi Natal, iya kan? Natal, akan ada yang terpilih jadi seksi lapet, seksi konsumsi, iya kan? Jangan minder. Kita harus berani mengatakan kalau tidak ada seksi konsumsi lapar kalian semua, ya kan? Langsung pulang tidak dengan sukacita. Jadi semuanya kita sama-sama untuk memperhatikan dan merawat. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam merawat perlengkapan rumah ibadah atau peralatan rumah ibadah itu adalah tugas yang mulia. Apalagi di masa
perjanjian lama. Kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama bagaimana Tuhan digambarkan. Ada yang salah sedikit, siapa yang memegang tabut suci yang bukan suku Lewi, mati. Yang bukan tugasnya tapi diambilnya, mati. Seperti seperti Saul. Ketika Saul menunggu-nunggu Samuel, aku raja kok, aku bisa kok memimpin ibadah ini. Apa yang terjadi? Dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan raja pun mempunyai tugasnya yang tidak bisa digantikan oleh imam. Begitu juga dengan sebaliknya Bapak Ibu. Mari kita menjalankan tugas kita masing-masing. Bukan berarti kita jadi cuek dengan orang lain, tapi kita tetap memperhatikan mereka, mendukung mereka dengan cara yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita kerjakan semua dengan baik. Pulang dari sini di minggu ini bukan hanya sekedar topik minggu, tapi tunjukkan bagaimana mengaplikasikan yang terbaik sebagai tanda bukti aku merawat peralatan rumah ibadah dari luar sampai dalam, dari depan sampai belakang, ikut serta kita semuanya Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Sebab itulah yang menjadi buah iman kita yang nyata. Bagaimana bisa aku beribadah dengan nyaman kalau tidak aku terlibat untuk merawat gereja ini? Jangan hanya menuntut kita Bapak Ibu, mana ini sintua, mana ini penatuannya ini, mana ini tim musiknya ini, mana ini multimedianya ini. Ada enggak kita berpartisipasi semuanya? Dan ada juga di minggu di gereja ini namanya minggu, seperti kalau di tempat kami itu pesta gotilon, pesta panen. Ada Bapak Ibu? Semuanya mengakui ada. Berarti untuk merawat ini Bapak Ibu apa yang dibutuhkan? Materi. Enggak muluk-muluk, enggak cukup hanya berdoa. Enggak cukup. Gereja ini bisa berjalan dengan baik kalau kita berpartisipasi. Kita mengakui bahwa ada pesta panen, bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita yang bisa kita pakai. Banyak atau dikit, itu tidak menjadi persoalan. Tapi bagaimana kerelaan hati dan juga menyadari Tuhan memelihara kehidupanku, hidupku diberkati, pekerjaanku berhasil, itulah yang kuberikan kepada Tuhan dengan sukacita. Itulah buah iman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita rayakan sukacita kita, penyertaan Tuhan dengan sebagaimana kita peduli dengan rumah kita, jauh lebih peduli juga dengan gereja ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Di mana Tuhan kami menyadari tanggung jawab kami bukan hanya ada di tengah-tengah rumah kami saja, tempat tinggal kami, tapi juga kami punya tanggung jawab untuk memperhatikan, merawat yang menjadi tempat persekutuan perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami merindukan agar melalui gerejamu, setiap orang yang datang merasakan bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan dan pulang dengan sukacita. Tentunya tidak terlepas ya Tuhan dari setiap pelayanan dan juga perlengkapan ataupun peralatan-peralatan di rumah ibadah. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami bersama-sama untuk memperhatikan, mengatur, mengelola, merawat segala sesuatu yang diperlukan di tengah-tengah gerejamu ini. Agar kami pun turut juga merasakan kenyamanan dan juga bersukacita untuk pulang. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari bahwa di dalam merawat setiap peralatan di tengah-tengah gerejamu memerlukan materi, dan kami tidak menyangkal, dan kami mengakui Tuhan memberkati kami. Segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan berikan, yang boleh kami pakai bukan untuk kepentingan pribadi tapi juga untuk kepentingan gerejamu juga.
Ajari kami Tuhan untuk menghitung-hitung berkat-berkat Tuhan, dan dengan sukacita memberikan kepada Tuhan lewat gerejamu, agar semakin baik lagi, agar semakin sempurna lagi ya Tuhan, ketika kami boleh beribadah di tengah-tengah gerejamu ini. Dan firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan, biarlah itu kami hayati, kami hidupi di dalam kehidupan kami. Tidak semata-mata kami mendengarkannya saja, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Sebagaimana pembacaan firman Tuhan yang telah kami dengarkan, bahwa kami mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Seperti itulah orang yang berhikmat, seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Apapun yang terjadi, tetap kokoh. Itulah yang kami rindukan juga di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami mempunyai tugas kami masing-masing, dan tidak ada yang jauh lebih penting dari yang lain. Semuanya sama, mempunyai tanggung jawab yang akan Tuhan tuntut dari kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap kegiatan-kegiatan, setiap tugas-tugas kami di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah rumah tangga, dan di tengah-tengah tempat pekerjaan kami, semua itu kami lakukan dengan takut akan Tuhan dan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Dan kami bersuka cita untuk melakukan itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.